Polemik di seputar pencopotan Gibran dari jabatan sebagai wakil presiden membuat kita semua tahu bahwa persoalan ini ternyata tidak lepas dari kontestasi politik yang terjadi yang diarahkan pada rezim pemerintahan Prabowo Gibran yang dianggap menjadi sesuatu yang punya ganjalan tersendiri. Ganjalan itu antara lain diarahkan pada sosok yang dianggap sebagai orang yang belum berpengalaman, dianggap sebagai anak kemarin sore, dan bahkan diposisikan sebagai anak haram demokrasi. Ia adalah Gibran Rakabuming Raka. Serangan-serangan politik ideologis yang muncul belakangan terkait dengan usulan para purnawirawan yang jumlahnya tidak main-main, 100 lebih jenderal yang turut serta mendukung upaya untuk melakukan fungsi kritis mereka hingga mengusulkan pencopotan Gibran dari jabatan sebagai wapres, itu membuat kita semua tahu bahwa ternyata di balik dari kekuatan para purnawirawan ini ada agenda yang perlu kita dudukkan secara kritis, bahkan kita curigai. Saya ingin melontarkan sebuah gagasan. Apakah memang seorang Anies Baswedan itu harus dianggap orang yang bertanggung jawab terkait dengan isu di seputar pencopotan Gibran dari jabatan sebagai wakil presiden? Mengapa? Oleh karena beberapa diskusi-diskusi hangat yang bahkan cenderung panas yang menghadirkan antara kelompok yang pro dan kontra terhadap Gibran, itu semua membuat kita bisa menyimpulkan bahwa deretan para purnawirawan yang ngotot untuk mengusulkan usulan kontroversial terkait dengan pencopotan Gibran itu ternyata semua adalah bagian dari tim sukses Anies Baswedan yang gagal dalam pencalonan dirinya sebagai wakil presiden atau sebagai presiden Indonesia pada waktu itu. Bagaimana kita membincang fakta-fakta keterlibatan Anies Baswedan atau anak abah untuk semakin menghangatkan bahkan memanaskan diskusi dan polemik di seputar pencopotan Gibran oleh karena kegagalan Anies maju dan sukses ketika ia menjadi calon presiden pada waktu itu. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, diskusi panas yang terjadi di antara orang yang menjadi aktivis pro Jokowi dan pro Gibran, misalnya Sylvester, menghadirkan bagaimana diskusi hangat itu memperhadapkan dirinya dengan salah seorang purnawirawan TNI yang ikut serta dalam mendukung pencopotan Gibran dari jabatan sebagai wakil presiden. Orang itu adalah Mayor Jenderal Purnawirawan Samsu Jalal. Dan kita juga mendapatkan fakta dan informasi bahwa Samsu Jalal itu ternyata bukan orang yang tidak terpisah dari anak abah atau Anies Baswedan. Mengapa? Karena konfirmasi dari Sylvester itu ternyata membuat kita semua mendapatkan referensi bahwa seorang yang bernama Samsu Jalal itu, sekalipun ia awalnya membantah, tetapi fakta memperlihatkan bahwa Samsu Jalal adalah bagian dari tim sukses Anies Baswedan ketika ia maju dalam pencalonan sebagai Presiden Republik Indonesia yang lalu, sekalipun kemudian gagal. Jadi teman-teman, kita mendapatkan informasi dan referensi bahwa ternyata mereka-mereka yang ada di barisan orang-orang yang mengusulkan untuk pencopotan Gibran itu juga adalah orang-orang yang dulunya merupakan bagian dan sekaligus dekat dengan Anies Baswedan. Karena itu banyak pihak yang mempercayai bahwa Anies Baswedan itu terlibat dalam ide
pencopotan Gibran dari jabatan sebagai wakil presiden. Hal ini tidak mengherankan oleh karena kontestasi yang terjadi hari ini itu memang menghadirkan kelompok-kelompok yang pro terhadap Presiden Prabowo dan Gibran, tetapi sekaligus juga kelompok-kelompok barisan sakit hati yang melihat bagaimana ketidakberuntungan Anies Baswedan dan kelompoknya untuk mendukung Anies sukses dalam pemilihan presiden dan wakil presiden yang lalu. Sehingga wajar mereka-mereka kemudian melampiaskan luapan emosi kemarahan akibat kegagalan ini terhadap rezim pemerintahan Prabowo dan untuk mengkritik Prabowo sebagai seorang militer yang telah berpengalaman, rasanya mereka berpikir dua kali lipat. Mereka berpikir untuk serius kalau itu senjatanya diarahkan kepada seorang Prabowo. Mereka lebih memilih untuk mempersoalkan status Gibran karena dianggap Gibran adalah sosok yang lemah, sosok yang tidak mendapatkan dukungan dari realitas politik karena ia bukan tokoh yang berpartai politik. Juga posisi Gibran itu dalam sejumlah diskusi masih dianggap polemis oleh karena Gibran dianggap sebagai bagian dari catatan-catatan kritis terkait dengan demokrasi di tanah air kita. Bahkan berbagai macam serangan terhadap Gibran itu diarahkan sebagai serangan yang tidak main-main karena Gibran dianggap sebagai anak haram demokrasi dan ia merupakan bagian dari kesepakatan-kesepakatan yang sulit diterima terkait dengan bagaimana seorang Jokowi dianggap sebagai yang punya andil untuk membawa anaknya untuk beroleh kesempatan mendampingi Prabowo menjadi wakil presiden Indonesia hari ini. Itulah cacat-cacat yang bersifat konstitusional yang dianggap sebagai kekurangan terbesar Gibran, sehingga kemudian para purnawirawan itu berani mengusulkan usulan kontroversial untuk melakukan pencopotan Gibran dari jabatan sebagai wakil presiden. Ini yang kemudian teman-teman harus kita baca dalam konstelasi politik, bahwa pertanyaan publik luas terkait dengan keterlibatan Anies itu juga menjadi sesuatu yang penting untuk didudukkan secara kritis. Oleh karena banyak para purnawirawan ini punya agenda politik yang tidak terpisah dari Anies Baswedan. Oleh karena mereka adalah tim sukses Anies Baswedan ketika dulu Anies maju dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Sehingga wajar kalau kemudian kita juga punya semacam analisis kritis untuk memposisikan bahwa mereka-mereka yang terlibat dalam mengusulkan pencopotan Gibran hingga pemaksulan Gibran itu semua adalah bagian dari kerja-kerja yang bersifat ideologis dan konspirasional yang di dalamnya Anies Baswedan masuk sebagai faktor yang membuat segala sesuatu terkait itu seolah-olah mendapatkan legitimasinya. Tetapi teman-teman, saya ingin katakan, ide pencopotan Gibran ini sulit untuk kita katakan konstitusional. Mengapa? Karena kritik terhadap Gibran hingga usulan pencopotan Gibran itu tidak bisa lagi dilihat sebagai sesuatu yang wajar selain ini bermuatan politis atau syarat kepentingan politis. Mengapa? Oleh karena Gibran dan Prabowo itu sudah definitif menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia, sehingga kalau hari ini kita hendak membincang dan mempercakapkan, bahkan melakukan kritik terhadap pemerintahan Prabowo, bahkan mempertanyakan, mempersoalkan Gibran dalam kapasitas sebagai wakil presiden definitif, maka kita bisa mengatakan bahwa usulan-usulan seperti itu tidak bisa kita terima begitu saja. Sulit untuk mendudukkan dalam konteks historis yang ada. Kalau kita ingin serius, mungkin pada waktu itu kita bisa terlibat dalam diskusi dan bahkan terlibat dalam mempertanyakan, mempersoalkan. Tetapi kalau hari ini ketika presiden dan wakil presiden sudah bekerja setengah tahun lebih, rasanya tidak masuk akal untuk kita mengaminkan begitu saja ide pencopotan Gibran, selain bahwa itu merupakan konspirasi
yang sungguh sangat tidak terpuji terkait dengan usulan pencopotan Gibran dari jabatan sebagai wakil presiden. Disinilah teman-teman kita perlu kritis dan sekaligus kita hendak membuat situasi politik kita hari ini yang memang penuh dengan kontestasi, rivalitas, dan konflik itu juga harus berbasis pada cara-cara kita yang santun, cara-cara kita yang beradab, sehingga kita tidak menjadi orang yang kemudian melabrak konstitusi sebagai aturan main kita bersama. Sekalipun memang ada kesan bahwa kekuasaan pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Jokowi perlu dikritisi terkait dengan kemungkinan ia melakukan abuse of power. Tetapi ketahuilah bahwa persoalan ini kemudian secara konstitusi juga telah diputuskan sebagai keputusan yang final dan mengikat. Antara lain keputusan menempatkan Prabowo sebagai presiden dan Gibran sebagai wakil presiden. Sehingga tidak tepat kalau dikatakan bahwa Gibran itu adalah sosok yang harus dipersoalkan secara konstitusional, oleh karena konstitusi telah menetapkan Gibran adalah wakil presiden, dan bahkan ia, kalau kedudukan presiden itu adalah panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia, maka wakil presiden otomatis adalah wakil panglima tentara tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Jadi seorang purnawirawan seperti Samsu Jalal yang sempat berkelit untuk tidak mengakui ia bagian dari anak Abah ketika dikonfirmasi oleh Sylvester, maka ini adalah bagian-bagian dari rona-rona dalam demokrasi kita, di mana orang kadang-kadang tidak mau berkata jujur selain ingin menipu kita semuanya. Sungguh itu semua bagian dari demokrasi yang tidak beradab, melainkan kita ingin membuat demokrasi kita ini penuh dengan tantangan, yes, tetapi kita ingin keluar dari tantangan itu dengan terus kritis pada situasi yang ada, tetapi sekaligus juga mengapresiasi pencapaian-pencapaian yang sudah dikerjakan baik oleh Presiden Prabowo termasuk oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka.